Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DRS Hasanuddin, Kepala SMK Negeri 3 Jombang. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprok. Yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 12 dan 13. Yang terhormat Bapak Ibu Waka, maaf terlambat, dan anak-anak yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu di sini untuk menghadiri sosialisasi TKA tahun 2025. Shalawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya di akhir zaman. Amin. Acara sosialisasi TKA pada hari ini akan disusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga doa, yang keempat sosialisasi dari Bapak Wakakurikulum Bapak Iwan. Baiklah, kita mulai acara ini dengan bacaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Semoga nanti akan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pengarahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 3 Jombang kepada Bapak DRS Hasanuddin MMPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu tim manajemen SMK Negeri 3 Jombang yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Program Keahlian di lingkungan SMK Negeri 3 Jombang, Bapak Ibu Guru khususnya wali kelas 12 dan 13 TOI. Eh, sekali. Juga anak-anakku sekalian kelas 12 dan kelas 13 TOI yang mengikuti kegiatan sosialisasi tes kemampuan akademik atau TKA, baik yang secara luring yang hadir di tempat ini dan juga yang mengikuti secara daring. Bapak Ibu tim BK, nggih, terima kasih. Juga Bapak Ibu wali murid atau orang tua yang berkesempatan ada waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan selalu mengalir kepada kita dan kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk selalu mensyukuri dan berharap nikmat itu akan ditambah kepada kita semuanya, kepada Bapak Ibu guru yang mengajar kita, juga kepada anak-anak kita yang akan meneruskan perjuangan kita di lingkungan atau di bidang masing-masing sesuai keahliannya. Mudah-mudahan anak-anakku semua kelak nanti menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang lebih berbahagia, dan paling penting memberikan manfaat sebesar-besarnya baik kepada keluarga,
atau kepada masyarakat terdekat di sekitarnya atau lebih luas nanti kepada negara dan bangsa kita, negara tercinta Indonesia. Amin Allahumma amin. Salat salam kita aturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak membaca sholawat, khususnya di menjelang atau menjelang sampai dengan hari Jumat. Mudah-mudahan kita nanti kalau mendapatkan syafaat di hari kemudian. Allahumma amin. Ibu dan Bapak, anak-anakku sekalian, dan juga Bapak Ibu wali murid yang berkesempatan hadir yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui, tahun pelajaran 2025-2026 ada perubahan, ada perubahan sistem pendekatan pengajaran atau pembelajaran yang diterapkan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, salah satunya adalah sistem penilaian yang dilaksanakan. Bahwasanya secara keseluruhan hampir sama, ada penilaian yang menjadi kewenangan dari Bapak Ibu guru yang telah dilaksanakan, baik itu yang dilaksanakan secara berkala atau secara rutin, baik yang melibatkan secara personal atau secara berkelompok, itu merupakan hak panjenengan dan kewajiban panjenengan sebagai Bapak Ibu guru untuk melaksanakan kegiatan yang dinamakan penilaian atau evaluasi. Nah, kegiatan itu tentu hasilnya bermacam-macam. Bapak Ibu guru kita telah juga mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran juga pelaksanaan evaluasi dan penilaian. Akan tetapi pasti ada hasil yang bermacam-macam, tergantung situasi, juga kondisi dan juga motivasi anak-anak utamanya dalam mengikuti kegiatan itu. Ya, karena secara 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 teoritis ada panduan yang mengatur itu, dan Bapak Ibu guru telah melaksanakan dengan kegiatan itu sesuai dengan panduannya. Tetapi secara faktual hasil-hasil yang diperoleh itu kadang-kadang ada sedikit deviasi atau pembiasan yang nanti perlu ada pembanding, ada perlu validator lain yang dimana penilaian itu dilakukan oleh pihak yang bukan orang yang mengajar. Jadi kalau anak-anak sekalian eh, misalnya ini jurusan DPIB ya, kompetensi DPIB yang hadir ya, atau juga yang lain yang mengikuti kompetensi yang lain, kalian mempelajari katakanlah menggambar atau mungkin memperbaiki apa ya kendaraan kalau misalnya di otomotif atau merangkai sesuatu rangkaian di teknik elektronika atau di listrik gitu. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru saya yakin dan sangat yakin karena tadi telah disahkan oleh Pak Istanto itu kalian itu siswa SMK Negeri 3 Jombang yang dalam tanda petik tentu akan mempunyai motivasi yang lebih besar dibanding siswa-siswa di sekolah yang lain dalam hal untuk memahami dan memiliki kemampuan kompetensi sesuai dengan yang kalian tempuh. Itu hukumnya wajib. Jadi kalian harus punya motivasi yang kuat bahwa anak-anak SMK Negeri 3 Jombang itu harus memiliki, harus mempunyai dan nanti harus memperoleh kemampuan yang lebih sesuai kompetensi masing-masing. Masalah nanti itu kalian punya kemampuan lain. Contoh misalnya anak-anakku yang di desain pemodelan ini yang di DPIB punya kemampuan misalnya di IT lebih canggih, ya enggak apa-apa. Itu poin plus bagi kalian. Anak-anakku yang di jurusan misalnya di teknik otomotif ya atau kendaraan ringan ya Pak ya sekarang ya. Punya kemampuan IT yang lebih bisa bikin video yang baik, bisa apa istilahnya itu menggunakan sekarang yang lagi tren AI ya, lebih baik tidak apa-apa. Itu adalah kemampuan plus yang kamu miliki. Dan sekali lagi perlu keyakinan kuat bahwa ilmu yang kita dapat apapun jenisnya itu akan bermanfaat bagi kita. Jadi anak-anakku sekalian yang masih punya
masa depan panjang, punya waktu longgar, punya kemampuan berpikir yang lebih bisa konsentrasi, itu jangan disia-siakan waktunya. Dan juga bagi Bapak Ibu wali murid kami mohon dukungan utamanya memotivasi anak-anak untuk pandai-pandai mengelola, pandai-pandai memanage waktu. Ya, karena mohon maaf, tantangan terbesar sekarang itu bukan pada apa namanya kita ingin memiliki apa dengan cara apa bukan itu, tetapi mengelolanya. Karena hampir hampir semua anak atau anak sekolah sekarang itu mampu untuk menguasai teknologi yang sifatnya atau yang berbasis jaringan. Sehingga informasi bisa berjalan cepat, kalian mendapatkan ilmu juga bisa dengan cepat dan dengan banyak variasi cara, tetapi pengelolaan waktu itu rupa-rupanya sekarang perlu diatur lagi sehingga tidak lagi ada anak-anakku yang membuang-buang waktu hanya untuk kegiatan yang tidak berguna. Apalagi kami tekankan sekali lagi dan untuk yang kesekian kalinya bahwa salah satu kebijakan Pak Menteri kita sekarang diantaranya adalah 7 kebiasaan itu kalian membiasakan di antara beberapa 7 adalah bangun pagi dan tidur cepat. Supaya apa? Tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan setelah kalian keluar dari sekolah. Apalagi kalau itu di waktu malam. Saya sangat berharap dan juga kepada Bapak Ibu wali murid, kepada putra-putranya tolong diingatkan, dibantu mengingatkan, anak ini adalah aset kita bersama. Tolong pada saat sudah kondisi sudah mulai gelap, sudah malam, kalau tidak ada keperluan yang sangat-sangat urgent, kalian sudah tidak usah keluar dari rumah. Belajar yang baik di rumah. Kalau yang lagi BKL berarti ya di asrama atau di tempat kamu menginap, kalian menginap atau kos, udah tinggal di dalam. Banyak baca, banyak belajar, itu akan lebih bermanfaat daripada kalian keluar yang kadang-kadang, mohon maaf, banyak kejadian yang tidak diinginkan. Yang bisa menimpa anak-anak yang tidak pandai untuk mengatur waktu. Sekali lagi, itu perlu suatu motivasi tambahan juga baik dari Bapak Ibu Wali kelas dan juga Bapak Kepala Keluarga kalian, utamanya juga Bapak Ibu Wali murid yang memiliki anak-anak yang diharapkan nanti ke depan akan berhasil lebih baik. Anak-anakku sekalian, selain itu juga TKA atau tes kemampuan akademik itu hanya sebagai salah satu ukuran sampai di mana kalian menguasai secara akademik. Saya tekankan kembali lagi bahwa hal lain yang Anda harus miliki adalah selain akademik, bagaimana kalian memiliki karakter yang cukup kuat untuk menantang masa depan atau menghadapi masa depan. Yang kalian hadapi itu tidak hanya dalam waktu satu ke depan. Mungkin sampai 5-10 tahun ke depan kita sudah bisa bayangkan seperti apa dunia kita yang kita hadapi. Maka itu sekali lagi kemampuan yang harus kita asah itu akademik oke, gitu, skill oke, karakter attitude harus lebih dari oke. Bagaimana kalian memperhatikan tata tertib peraturan dan sebagainya. Kami mengingatkan kembali anak-anakku sekalian, saat kalian PKL itu masih tercatat sebagai siswa SMK Negeri 3 Jombang. Walaupun kalian berada di luar sana. Sehingga aturan lain yang berkaitan dengan kerapian dan sebagainya tentu nanti akan masih berlaku. Karena itu sekali lagi terima kasih anak-anakku sekalian yang telah melaksanakan tata tertib, aturan-aturan yang telah kita sepakati dan kita tampung bersama, baik saat berada di sekolah maupun di luar, tidak lain itu demi menjaga nama baik kalian, nama baik sekolah, dan juga masa depan kalian supaya lebih tetap terjaga menjadi masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Kemudian nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Iwan.
selaku wakil bidang akademik, sehingga kami berharap anak-anakku sekalian bisa mempersiapkan dengan baik di sela-sela kalian melaksanakan kewajiban PKL, dan juga kami mohon dukungan bantuan dari Bapak Ibu orang tua wali murid yang berkesempatan hadir di kegiatan ini untuk selalu memberikan motivasi kepada anak sekalian bahwa itu hal yang penting bagi kita, bagi khususnya bagi anak-anak semua. Ya, kita tadi disampaikan oleh Pak Istanto, kalian sebagai siswa sekolah negeri, ya, kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah yang tentu kita berada di wilayah negeri itu. Sehingga kami berharap kalian nanti secara sadar dan melalui kekuatan analisis yang kuat bahwa memang itu perlu bagi kita. Selain itu juga yang kedua, bahwa kita juga perlu untuk mendapatkan nilai terbaik apa yang akan dilakukan pada saat TKA. Sehingga sehingga pelaksanaan yang masih ada waktu 1 bulan, ya lebih 10 hari ini, kalian bisa mempersiapkan. Khususnya pada nanti mapel-mapel yang akan diujikan, akan disampaikan oleh Pak Iwan, ya tentu mapel-mapel pokok ya, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PKK, PKK, dan satu lagi studi lain. Nah, karena apa itu yang dipilih? Karena itu kemampuan-kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh lulusan setingkat SMA, setingkat sekolah menengah, baik itu atas, menengah, atas kejuruan atau madrasah aliyah, kemampuan dasarnya yang harus dimiliki. Matematikanya sekuat apa gitu. Bahasa Indonesianya semampu apa. Bahasa Inggrisnya selancar bagaimana. Nah, karena itu adanya tes ini mudah-mudahan akan menambah motivasi kalian semuanya. Dan sekali lagi kami berharap Bapak Ibu Wali Murid untuk memberikan motivasi, dorongan yang lebih kepada putra-putrinya, serta lebih bijak dalam mengelola waktu, juga dalam mengelola apa yang dimiliki, sehingga tidak menimbulkan ekses yang kurang baik bagi anak-anak dan juga bagi masyarakat, juga bagi sekolah. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian, juga Bapak Ibu wali murid yang kami hormati. Sekali lagi bahwa program pemerintah yang dilaksanakan mulai tahun ajaran 2025-2026 ini marilah kita dukung dengan baik. Anak-anak mempersiapkan dengan baik secara materi. Bapak Ibu guru yang nanti akan menjadi penyelenggara juga oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan akan juga mempersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan hasil yang kita dapatkan sesuai dengan harapan dan menjadi modal atau bekal anak-anakku sekalian untuk meraih kesuksesan dan kesejahteraan di masa yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Hasanuddin agar sosialisasi ini berjalan dengan baik dan dapat terlaksana, dapat dipahami oleh peserta yang offline maupun online. Marilah kita berdoa dulu kepada Bapak Fikri. Kami persilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak berdoa, mudah-mudahan apa yang sanakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بأوصالها من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا وذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإحسان، اللهم نور قلوبنا بالتقوى. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعل أمجادنا وغير. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Fikri. Semoga dengan doa tadi acara ini nanti akan berjalan dengan lancar. Menginjak acara yang terakhir yaitu acara inti kita, sosialisasi tes kompetensi akademik yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Ahmad Murtado. Pada Bapak Iwan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 3 Jombang, Bapak Dr. Andes Kasanuddin MMPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Tim Manajemen SMK Negeri 3 Jombang. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Program. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 12 dan kelas 13 TOI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru BK, serta yang kami hormati Bapak Ibu orang tua atau wali murid yang mengikuti kegiatan ini baik secara daring, kemudian kepada yang kami banggakan anak-anak SMK Negeri 3 Jombang yang saat ini sedang melaksanakan PKL yang mengikuti kegiatan ini baik secara luring maupun daring. Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan tes kemampuan akademik atau TKA, di mana seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, TKA ini adalah program baru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang nantinya dipakai sebagai validasi untuk nilai. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, tes kemampuan akademik ini ada 3 pertanyaan mengapa. Yang pertama, kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik murid yang objektif. Nah, jadi dasarnya itu karena untuk melihat capaian pelaporan akademik yang objektif. Kemudian apa dan bagaimana penilaian berstandar pada capaian akademik murid oleh pemerintah berbasis komputer. Jadi kalau dulu ada ujian nasional berbasis komputer, maka TKA ini juga berbasis komputer. Tetapi nanti tidak sebagai penentu kelulusan, tetapi sebagai validasi capaian akademik. Untuk apa? Situasi yang memerlukan data objektif capaian akademik murid, seleksi masuk pendidikan yang lebih lanjut, maupun seleksi akademik yang lain, penyetaraan jalur pendidikan,
pemetaan mutu dan perbaikan proses pembelajaran. Jadi bagi siswa kita yang nantinya akan melanjutkan studi ke tingkat yang lebih lanjut, maka hasil TKA ini menjadi salah satu persyaratan yang nanti akan digunakan. TKA melengkapi sistem penilaian yang ada. Satu, tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Jadi di satuan pendidikan atau di sekolah nanti tetap ada penilaian, baik itu sumatif maupun yang kemudian kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi memang TKA ini tidak menjadi penentu kelulusan. TKA untuk murid yang memerlukan informasi capaian akademik dari penilaian terstandar atau eksternal. Nah, jadi sebagai validasi capaian, kalau di jenjang lebih lanjut itu biasanya ada eligible, gitu, Bu ya. Nah, itu ini menjadi salah satu untuk sebagai validasi nilai rapat itu. Mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Jadi TKA nanti kami akan sampaikan di belakang ada 3 mapel wajib. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, kemudian matematika dan bahasa Inggris. Kemudian untuk SMK, untuk mapel pilihannya satu adalah proyek atau produk kreatif dan kewirausahaan. Yang mapel satunya adalah tergantung nanti eh, siswa-siswa yang hendak melanjutkan itu memilih bidang studi apa. Nah, nanti di belakang akan kami sampaikan perkaban nomor 102 itu tentang mapel pendukung yang bisa dipilih begitu. Untuk lini masa atau podcast TKA yang pertama itu naskah akademiknya sudah selesai, peraturan juga sudah terbit, kerangka asesmen juga sudah terbitkan, pedoman sudah. Nah, sekarang kita di sosialisasi persiapan, kemudian di September sampai Oktober itu untuk tingkat SD, SMP, soalnya itu disusun oleh kabupaten kota dan penjamin mutu soal oleh provinsi. Kemudian terakhir nanti pelaksanaannya untuk tingkat SMK itu di tanggal 3 sampai dengan 6 November. Untuk SMK Negeri 3 Jombang nanti akan melaksanakan dalam 2 gelombang karena infrastruktur kita eh, bisa memfasilitasi itu dalam 2 gelombang karena jumlah siswa kelas akhir kita sebanyak 664, itu terdiri dari kelas 12 dan kelas 13 TOI. Untuk pelaksanaan TKA eh, untuk tingkat SMA, MA dan SMK materi ujinya adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dan 2 mapel pilihan. Komposisi soal untuk SMK itu seluruhnya dari pusat. Kalau SD SMP ada disusun oleh kabupaten kota dan LPMP atau provinsi. Kalau untuk SMA, MA dan SMK itu seluruhnya dari pusat. Modalnya adalah berbasis komputer. Estimasi pelaksananya itu di tanggal 1 sampai 9, untuk SMK itu di tanggal 3 sampai 6. Nah, ini mungkin bisa dijadikan acuan untuk anak-anak kita yang saat ini PKL nanti. Jadi kemarin kami sudah meluncurkan Google Form untuk mengawali pendataan tentang mata pelajaran pilihan yang nanti bisa diambil. Jadi untuk TK, SMA, SMA sederajat atau SMK, maka mapel pilihannya itu ada kalau tidak salah 18 mapel pilihan yang bisa dipilih. Itu satu untuk SMK wajib mapel pilihannya adalah proyek kreatif dan kewirausahaan. Yang 17 itu bisa dipilih. Tergantung nanti bidang studi lanjut yang hendak dipilih. Nanti di belakang akan kami sampaikan. Jadi ada matematika lanjutan, ada fisika, ada kimia, ada biologi, kemudian ada ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah,
bahasa Indonesia lanjutan, bahasa Inggris lanjutan, antropologi, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Ini nanti yang mau melanjutkan studi ke luar negeri, ya Bu, bisa memilih. Untuk persiapan di satuan pendidikan adalah pelaksana dan tempat pelaksanaan TKA. Satuan pendidikan yang terakreditasi sebagai pelaksana TKA, satuan pendidikan terakreditasi yang melakukan pengasuhan TKA. Satuan pendidikan yang belum terakreditasi wajib menginduk ke satuan pendidikan pelaksana. Jadi kalau sekolah kita sudah terakreditasi, berarti sekolah kita bisa melaksanakan TKA secara mandiri. Tempat pelaksanaan TKA tidak tergantung pada status akreditasi. Satuan pendidikan terakreditasi atau belum terakreditasi dapat menjadi lokasi pelaksanaan dengan kriteria memiliki infrastruktur yang memadai, listrik, komputer, jaringan internet, dan memiliki proktor dan teknisi yang berpengalaman dalam melaksanakan asesmen terstandar. Pemanfaatan hasil TKA untuk masuk seleksi perguruan tinggi. Jadi ini eh, bisa diperhatikan, TKA tidak mengganti instrumen atau kriteria seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP maupun seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Jadi nanti anak-anak bisa berkonsultasi nanti kepada guru BK terkait dengan SNBP dan SNBT yang kemarin insya Allah regulasinya sudah ada ya. Jadi nanti bisa ditanyakan kepada guru BK-nya masing-masing. Pada SNBP, TKA akan digunakan sebagai validator nilai rapot. Akan diumumkan oleh MRPTNI atau saat publikasi SNBP. Jadi TKA sebagai validator tetap diharapkan mendorong penilaian satuan pendidikan yang objektif. Hasil TKA diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat objektivitas proses seleksi. Nah, ini pemanfaatan hasil TKA. Kemudian kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk pelaksanaan TKA yang kredibel. Jadi kalau di SMK kita itu Kemendikdasmen, nanti yang MA itu Kementerian Agama dan juga dengan pemerintah daerah. Pengawasan pelaksanaan TKA dilaksanakan secara berlapis. Nah, jadi ada 3 pengawas. Eh, jadi siswa nanti di ruangan akan diawasi oleh pengawas. Pengawas ruang nanti akan diawasi oleh penyelia pengawas. Pengawas ruang itu secara silang dari satuan yang lain, dari satuan pendidikan. Dari SMK 3 mungkin nanti yang menjadi pengawas di SMK 3 adalah guru dari SMK yang lain. Untuk penulisan soal dan penjamin mutu, seperti yang tadi sudah disampaikan di lini masa, ini jadi untuk tingkat SD, SMA ada di tingkat kabupaten, kalau di SMK itu dan SMA derajat itu dari tingkat pusat. Nah, jadi itu terkait dengan TKA. Mungkin langsung saja yang kedua yang akan kami sampaikan adalah surat edaran tentang pelaksanaan TKA. Nah, jadi sampai dengan nanti tanggal 5 Oktober itu sebenarnya adalah pendaftaran murid calon peserta TKA. Jadi kemarin kami sudah meluncurkan Google Form. Kami batasi sampai tanggal besok. Sebenarnya dulu kami batasi sampai tanggal 20 karena proses pengambilan data dari siswa itu yang agak rumit adalah di foto. Karena siswa yang posisinya sedang melaksanakan PKL itu kebanyakan tidak membawa seragam abu-abu putih yang dipakai untuk keperluan
foto. Ya, jadi kami batasi sampai tanggal 20, kemudian kami undur sampai insya Allah besok. Dari data yang sudah masuk terakhir, jadi sampai dengan kemarin itu masih kurang sekitar 133 Bu ya. Nah, hampir segitu. Itu pun dari yang sudah masuk masih banyak yang mengisinya itu gonta-ganti. Jadi mengisi tanggal pertama itu matematika tingkat lanjut. Kemudian mengisi lagi diganti sejarah. Kemudian ngisi lagi balik lagi ke matematika tingkat lanjut. Nah, ini yang kami ambil adalah posisi yang terakhir. Nah, makanya dengan adanya sosialisasi ini kami harap nanti ada gambaran muncul tentang studi lanjut yang dipilih begitu. Kemudian kami harapkan nanti sesuai dengan edaran yang kami kirim ke wali murid atau orang tua bahwasanya ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh orang tua. Nah, ini kami harap segera nanti pada waktu pengumpulan kami harap sudah selesai dan centangan mapel pilihannya sudah sesuai dengan pengisian di Google Form. Karena yang di Google Form itu kami jadikan sebagai dasar untuk mendaftarkan. Kemudian untuk gladi bersih itu dilaksanakan di tanggal 27 sampai 30 Oktober. Maka ini siswa harus hadir di sekolah. Jadi ingat-ingat nanti bagi yang PKL kami akan meluncurkan surat izin di tanggal tersebut. Nanti jangan minta izinnya 27, 28, 29, 30 tidak. Nanti kita mengambil salah satu hari atau 2 hari untuk pelaksanaan gladi bersih tergantung dengan nanti akan disampaikan lebih lanjut. Kemudian untuk pelaksanaan SMK itu adalah di tanggal 3 sampai dengan 6 November. Tanggal 3 dan 4 itu adalah gelombang pertama 2 hari ya. Jadi 5, 6 itu gelombang kedua. Jadi nanti yang terdaftar di gelombang 1 adalah tinggal 3 dan 4, yang di gelombang 2 adalah 5 dan 6. Nanti akan disampaikan lebih lanjut setelah ada data nominatif tetap peserta TKA, akan baru kami bisa melakukan pembagian ruang sesuai sesi. Nah, jadi ini eh, jadwal pelaksanaan tes kemampuan akademik tahun 2025 gelombang 1 adalah di hari Senin Selasa tanggal 3 dan 4 November. Itu dimulai untuk sesi 1 adalah di jam setengah 8 sampai jam 10 dengan jenis asesmennya adalah 10 menit untuk latihan, yang 45 menit untuk bahasa Indonesia, 50 menit untuk matematika, dan 45 menit untuk bahasa Inggris. Itu di hari yang pertama. Untuk di hari yang kedua, itu untuk sesi satunya jam setengah 8 sampai 9.40. Jadi ada perbedaan di hari pertama dan hari kedua. Kalau hari pertama itu sampai jam 10, kalau di hari kedua itu hanya sampai 9.40. Intinya adalah latihan 10 menit, kemudian yang pertama adalah mata pelajaran pilihan pertama 60 menit dan mata pelajaran pilihan kedua 60 menit. Oke. Sesi 2 mengikuti setelahnya, ada jeda sekitar 30 menit. Jadi nanti siswa kami harap sudah hadir 30 menit sebelum pelaksanaan begitu. Jadi ini tolong nanti kami mohon bantuan dukungan Bapak Ibu wali murid yang ikut dalam kegiatan ini. Seperti yang tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah, salah satu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu adalah bangun pagi. Ini jadwal. Kemudian
Khusus untuk SMK itu karena memang sedang PKL, nah ini sebenarnya sama, cuma hanya lebih dispesifikkan khusus SMK. Jadi ada edaran khusus untuk SMK terkait dengan PKL. Nah, sebenarnya sama. Jadi eh, 24 Agustus sampai 5 Oktober nanti adalah pendaftaran. Sekarang ini kita masih proses dan menunggu. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu wali kelas bagi siswanya yang belum mengisi Google Form untuk disegerakan, ngoten ya. Karena tim kami itu sudah bekerja terutama nanti pada proses editing foto itu yang lama. Nah, itu karena fotonya juga sesuai contoh yang kami sampaikan. Perlu kami ingatkan sekali lagi bagi siswa ini, jadi hadir di sekolah itu kemungkinan nanti ada 2 kali lagi, yaitu saat gladi bersih di tanggal 27, 30 itu, kemudian di pelaksanaan atau hari hanya di tanggal 3 sampai 6 November. Ini sama. Kemudian, nah ini yang menjadi dasar bagi siswa untuk memilih mata pelajaran pilihannya. Nah, ini berdasarkan dari perkaban Keputusan Menteri Pendidikan nomor 102 ini tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ini kalau tidak salah sudah kami kirim ke grup wali kelas. Jadi nanti bisa di-share ke kelasnya masing-masing dan menjadi acuan untuk menjawab pertanyaan siswa dalam memilih mata pelajaran pilihan. Ini kami contohkan saja beberapa, misalnya memilih rumpun ilmu humaniora, bidang studinya misalnya seni. Jadi misalnya siswa ini melanjutkan ke perguruan tinggi kemudian memilih kelompok program studi seni. Maka mata pelajaran pada kurikulum merdeka yang bisa dipilih sebagai anu itu adalah seni budaya. Ini kurikulum 2013-nya juga sama. Mungkin saya contohkan yang di kita ya, misalnya teknologi. Nah, misalnya ini di kelompok bidang studinya di nomor 23 ada arsitektur. Nah, ini DPIB misalnya ya. Kemudian maka untuk memilih program mata pelajaran pendukung atau mapel pilihannya adalah bisa matematika tingkat lanjut ataupun fisika. Jadi itu yang dipilih. Jadi kalau sampean pengen melanjutkan ke jurusan arsitektur, maka bisa memilih mapel pilihan keduanya adalah matematika ataupun fisika. Nah, kemudian ada desain ini yang desain yang umum, artinya bukan ya. Jadi bisa seni budaya dan matematika. Nah, ini yang eh, kita di jurusan TKR atau teknik otomotif, kemudian TPM, ada teknik atau rekayasa, maka mapel pilihan yang keduanya bisa memilih fisika, kimia, atau matematika tingkat lanjut. Nah, jadi kemarin ini bisa kalau mau yang ke kedokteran ya
biologi atau kimia. Boleh. Jadi kami harap nanti membaca peraturan nomor 102 ini sebagai penentu memilih mata pilihan yang kedua. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan dari siswa terkait dengan pemilihan mata pilihan yang kedua. Silakan. Ada? Ya, kalau tidak ada berarti nanti langsung tanya ke guru BK ataupun Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu kaprok. Ya, ini ujung tombak kita. Nggih. Eh, nggih. Baik. Nggih, monggo. Mohon bertanya Bapak, untuk yang misal saya mau mengambil di arsitektur atau teknik sipil, kan diharuskan memilih mapel pilihannya fisika atau matematika lanjut. Nah, tapi di nilai raport itu tidak ada fisika dan matematika lanjut. Bagaimana si nilai TKA ini bisa memposisikan sebagai validator nilai raport untuk di jalur SNBP nanti? Terima kasih. Nah, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Ini banyak ditanyakan oleh para siswa terkait kemarin juga sudah ada Bu Sri menanyakan ke saya. Jadi apabila mata pelajaran yang dipilih itu tidak terdapat di rapot bagaimana? Ya, untuk arsitektur fisika itu kan tidak ada, tapi di kurikulum Merdeka itu ada mata pelajaran MIPAS. Jadi matematika dan ilmu pengetahuan alam yang mana dalam eh, di dalamnya itu terdapat 3 mata pelajaran baik itu fisika, kimia maupun biologi. Biologi. Begitu Mas. Oke, jadi semuanya itu sudah karena ini sudah merupakan kerjasama dari 3 kementerian, maka insya Allah untuk sebagai validator itu sudah ada compare-nya, ada linearitasnya rapot dengan hasil TKA begitu. Cukup? Ya ada yang lain? Yang pengen jadi dalang nanti ambil seni. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya tanyakan, ini ada beberapa anak yang tidak bisa mengisi Google Form. Saya tidak tahu apakah HP-nya atau datanya dan lain sebagainya. Terus nanti penyelesaiannya bagaimana? Karena sampai tadi malam anaknya saya suruh hubungi Pak Iwan, menghubungi Pak Iwan. Mulai 3 hari kemarin kalau nggak salah. Hubungi Pak Iwan karena saya sendiri tidak megang HP jenengan. Saya suruh pinjam HP temannya, tetap sama dan seperti itu. Nanti penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tri gladi bersih dan pelaksanaan. Saya harapkan nanti Bapak Ibu dari Humas melihat kemarin pelaksanaan TOEK. Kalau hanya sekedar itu surat kemudian dikasihkan Dudi, itu sebagian Dudi menganggap itu masih tanda tanya. Tanda tanya artinya apa? Mereka belum yakin apakah hal ini sangat penting. Kan seperti itu. Sehingga kemarin ada beberapa anak yang TOEK itu tidak diizinkan sama Dudi. Nanti langkah selanjutnya sebagai Wakahumas dan kurikulum monggo direncanakan.
Kemudian yang ketiga, ini juga berkaitan dengan anak kelas 12. Yang info yang saya dengar, nilai semester 5 itu nilai PKL saja dan harus ada MOU dengan Dudi. Yang pertama, anak-anak nanti selesainya Desember. Padahal kita memasukkan rapot itu Desember awal. Langkah kita nanti bagaimana? Anak-anak itu nanti kapan ujiannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dari Mas Apek, dari beberapa surat yang kami bawa kemarin, karena isi MOU itu ada mulai PKL, perekrutan dan lain sebagainya banyak sekali. Hampir semuanya yang Dudi besar itu dia bahasanya, ya Pak letakkan dulu Pak. Nah ini apakah bisa menjamin nanti semua Dudi itu menandatangani atau bagaimana? Hanya gini yang saya tahu dan pernah dulu MOU itu kalau memang kalau usul saya, kalau MOU ini hanya untuk pelaksanaan PKL, ya isinya PKL saja. Karena nanti berkaitan dengan nilai rapot. Tenggang waktunya juga sama. MOU kita pelaksanaan PKL mulai tanggal sekian sampai sekian itu aja. Hanya untuk mengantisipasi kemungkinan nanti Dudi tidak mau tanda tangan sehingga nilai rapot anak-anak PKL belum bisa terselesaikan pada semester 5 karena nanti apa juga dipakai untuk seleksi berdasarkan nilai rapot. Itu aja yang saya tanyakan. Eh, Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Madim untuk menjawab pertanyaan pertama terkait dengan siswa yang kesulitan mengupload eh, Google Form. Kemarin memang sudah japri ke saya, eh, sudah saya info juga eh, pada tanggal 23 kalau tidak salah malam minggu itu banyak siswa yang WA ke saya. Itu karena ternyata setelah saya lihat settingan di Google Form itu kapasitasnya penuh. Sehingga saya perbesar. Awalnya itu cuma dibatasi 1 GB untuk upload oleh Pak Kamal di setting begitu pikirannya itu eh, bisa. Ternyata penuh. Itu saya di WA hampir banyak siswa. Kemudian langsung saya ganti settingannya menjadi 10 GB itu kemudian saya suruh coba ulang bisa. Kemudian untuk yang anak kelas 12 TKR ini kemarin ya saya suruh ngukur merubah ukuran fotonya beberapa kali ternyata juga masih bisa. Akhirnya saya suruh ngirim aja fotonya. Japri pakai WA. Nanti akan kami teruskan ke tim pendataan untuk diedit. Begitu Pak Madim. Untuk terkait dengan pengisian Google Form. Jadi tindakannya seperti itu. Nanti kalau masih sulit bisa langsung menghubungi kami untuk mengirimkan berkas itu secara Jabri saja. Nah, dan terus yang kedua tadi, ya. Terkait dengan perizinan nanti mungkin akan kami koordinasikan dengan Wakahumas terkait akan lebih awal sehingga tidak seperti pada waktu TOEIC itu karena memang TOEIC itu kemarin agendanya cepat gitu loh Pak. Jadi biasanya itu di bulan-bulan April Mei itu ternyata mundur dan langsung eh, diinfokan kepada guru bahasa Inggris begitu, tidak sekolah. Maten. Oke, Pak Ari, mungkin Pak Ari menambahi terkait dengan surat izin. Terima kasih. Untuk surat izin, nanti akan kami sampaikan jauh hari agar dari Dudi itu mengetahui dan akan kami lampirkan surat keputusan
Kepmen itu kita lampirkan sekalian jadwal pelaksanaan yang harus diikuti oleh siswa, baik itu gladi bersih dan saat pelaksanaan ujian. Untuk MOU kita sudah memberikan beberapa yang bersifat umum saja, Pak. Pada prinsipnya yaitu sinkronisasi kurikulum yang kita siapkan, terus pada intinya yaitu PKL. Dan di situ kita sisipkan juga barangkali ada perekrutan dari dunia usaha. Itu barangkali mereka setuju bisa diinfokan kalau ada perekrutan ke sekolah kita. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan Madim yang hubungannya MOU kemudian mapel PKL di semester 5, memang secara eh, kami kemarin mengambil kebijakan seperti itu karena dasarnya adalah kalau kita melaksanakan PKL di semester 2 waktunya tidak mencukupi. Sehingga dan juga nanti di rapot PKL itu muncul 2 rapot Pak Adib. Nah, eh, kami melaksanakan PKL di semester 4 dengan harapan nanti lebih eh, mudah dalam memasukkan nilai di semester ini. Terima kasih. Barangkali dari peserta Zoom ada yang bertanya, silahkan menulis di komen. Pertanyaan yang bagus. TKA ini khusus siswa SMK Negeri 3 Jombang, bukan alumni. Paham ya? Ya sudah. Itu sudah jawaban, Bu. Oke. Jadi yang mengikuti tes TKA itu siswa SMK Negeri 3 Jombang. Yang merasa tidak perlu. Ya. Ada pertanyaan untuk foto TKA itu harus background biru nopo? Sesuai contoh yang kami kirim di Google Form. Ya, kita seragamkan itu backgroundnya biru.
Dalam eh, untuk verifikasi nilai rapot itu biasanya sampai semester 1 sampai 5 untuk kelas 12 yang program 3 tahun. Kalau yang kelas sampai 4 tahun itu ya sampai semester 7 begitu. Oke. Untuk pengisian mapel pilihan yang salah karena tidak sesuai dengan bidang studi lanjutnya bisa mengisi. Nanti mohon untuk mengkomunikasikan dengan tim pendataan. Wah, ini banyak sekali pertanyaan nanti eh, akan kami sampaikan di grup wali kelas saja nanti untuk biar wali kelas menjawab nggih. Nggih. Ada yang pengen ke Jepang ini juga kan pilih bahasa Jepang. Hmm. TKA tidak mempengaruhi nilai, tapi hasilnya dipakai sebagai validasi. Tidak menentukan kelulusan. Oke. Oke. Oh, oke, saya kira itu Bapak Ibu serta anak-anak sekalian sosialisasi hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa kami dikirimkan ke tim kami panitia TKA. Nanti akan kami coba bantu jawab. Terima kasih. Yang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan, memperjelas pertanyaan dari siswa tadi, apakah TKA harus gundul? Jawaban Pak Is adalah untuk siswa SMK Negeri 3 Jombang. Yang dimaksud yaitu jika mengikuti TKA maka siswa harus mengikuti sesuai dengan tata tertib yang ada di SMK Negeri 3 Jombang termasuk rambut, seragam, dan sepatu. Demikian tadi sosialisasi tes kemampuan akademik SMK Negeri 3 Jombang tahun 2025. Semoga acara ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan TKA yang akan kita laksanakan di bulan November. Kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim